Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdiatun Yulianti dengan NIM 666 dari kelas 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah e-government dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP MPPM. Pada pembahasan kali ini saya mengambil lokus aplikasi mobile JKN dalam e-government. Pengertian e-government. Menurut Clay Westlath, e-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif. Kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Secara singkatnya, e-government dapat diartikan sebagai proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Pada pembahasan kali ini, saya mengambil lokus aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN merupakan suatu bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan, yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan. Kemudian ditransformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta di mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu atau self-service. Aplikasi mobile JKN tersebut diluncurkan oleh Direktur Utama BPJS pada 16 November 2017. Penggunaan aplikasi mobile JKN dapat memberikan beberapa kemudahan kepada masyarakat dan peserta, yaitu kemudahan untuk membayar dan mengubah data kepesertaan, kemudahan untuk mengetahui informasi data peserta keluarga, kemudahan untuk mengetahui informasi tagihan iuran peserta, kemudahan mendapatkan informasi fasilitas kesehatan, dan kemudahan menyampaikan pengaduan serta permintaan informasi seputar JKN KIS. Hadirnya aplikasi mobile JKN sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Berikut adalah cuplikan mengenai mobile JKN. Setelah membahas sedikit mengenai aplikasi mobile JKN, sekarang saya akan membahas mengenai tahap-tahap e-government yang ada di aplikasi mobile JKN. Tahap-tahap e-government sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tahap informasi, yang kedua tahap komunikasi, yang ketiga tahap transaksi, dan yang keempat ada tahap metadata. Yang pertama yaitu tahap informasi. Tahap informasi yaitu setiap pemerintah sudah mempunyai aplikasi atau web yang ingin dijadikan e-government. Mobile JKN sudah masuk ke tahap informasi karena sudah berbentuk aplikasi yang dapat di-download di Play Store dan App Store. Nah, di sini ada dua tampilan di mana mobile JKN dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Pada tahap informasi terdapat syarat informasi yang baik. Yang pertama yaitu adanya FAQ, Frequently Asked Question atau help center situs web perusahaan, yaitu adanya pertanyaan yang ditanyakan oleh pengguna. FAQ dalam konteks pemasaran adalah kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pelanggan dan pelanggan yang disertai jawabannya. Pada aplikasi mobile JKN sudah tersedia FAQ. Nah, ini dia FAQ yang tersedia di aplikasi mobile JKN. Syarat yang kedua yaitu adanya English version. Pada aplikasi mobile JKN tidak tersedia English version karena menurut saya itu tidak terlalu penting karena aplikasinya sendiri digunakan untuk masyarakat Indonesia. Jadi
English version di aplikasi mobile JKN belum begitu penting. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kontennya diupdate maksimal 2 minggu sekali. Nah, pada aplikasi mobile JKN ini kontennya diupdate setiap harinya, seperti rumah sakit mana yang kosong, tempat tidur mana yang tersedia, seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya adanya hypertext atau hyperlink. Nah, pada aplikasi mobile JKN ini tidak hanya terhubung di aplikasinya saja, tetapi bisa terhubung ke Instagram BPJS Kesehatan, Facebook, dan juga call center lainnya. Nah, yang kelima yaitu adanya kontak person. Pada aplikasi mobile JKN ini sudah tersedia kontak person yang bisa dihubungi jika terjadi kendala. Nah, ini dia kontak person yang bisa dihubunginya. Tahap yang kedua yaitu tahap komunikasi. Syarat komunikasi yang baik yaitu setiap pesan atau pertanyaan yang masuk dibalas maksimal 2 minggu ke depan. Nah, pada tampilan ini sudah terdapat contoh pertanyaan yang masuk ke dalam aplikasi mobile JKN dan dibalas paling lama itu 1 hari setelah penanya menanyakan pertanyaannya. Ada yang dibalas 1 hari, ada yang juga yang dibalas pada hari itu juga. Nah, untuk pertanyaannya sendiri dibalas oleh BPJS Kesehatannya langsung. Selain bertanya di kolom aplikasi ataupun di kolom Play Store dan App Store mengenai aplikasi mobile JKN, kita juga akan diarahkan ke dalam call center Pandawa JKN jika kita mengalami permasalahan atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi mobile JKN. Nah, dan ini adalah contoh bahwa adanya call center di aplikasi mobile JKN yang dinamakan Pandawa JKN. Nah, responnya sangat tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan dan jawaban terhadap customernya. Dan juga diberikan feedback kepada kita apakah jawaban yang diberikan itu membantu dan informasi yang diberikan itu sangat jelas, serta apakah responnya cukup baik, dan itu dipertanyakan oleh Pandawa JKN kepada kita sebagai penanya. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah tahap transaksi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa adanya aplikasi mobile JKN ini dapat memudahkan kita sebagai peserta untuk mengetahui tagihan iuran sebagai peserta BPJS. Nah, pada aplikasi mobile JKN ini sudah tersedia tahap transaksi melalui virtual atau menggunakan e-money. Nah, ada beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh peserta untuk melakukan transaksi menggunakan e-money. Bisa melalui Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, serta melalui e-commerce yaitu Tokopedia. Nah, di sini sudah tertera, bisa dilihat bahwa sudah ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh peserta untuk membayar iuran melalui Mandiri, dan ini adalah tahap-tahapnya. Selain menggunakan bank, nah pada aplikasi mobile JKN ini menawarkan pembayaran melalui e-commerce Tokopedia, dan ini adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan atau bisa diikuti jika kalian ingin melakukan pembayaran melalui Tokopedia. Tahap yang terakhir yaitu tahap metadata. Tahap metadata yaitu tahap di mana e-government pemerintah yang tak terbatas, transparan atau terbuka. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri belum ada tahap metadata. Jadi, aplikasi mobile JKN belum menerapkan tahap metadata. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai digital divide. Digital divide adalah kesenjangan atau gap antara individu, rumah tangga, bisnis atau kelompok masyarakat, dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Digital divide atau kesenjangan digital artinya adanya kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam suatu negara dan atau antar negara. Secara singkat, digital divide adalah kesenjangan antara orang-orang yang dapat mengakses internet dengan orang-orang yang tidak dapat mengakses internet. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab dan solusi digital divide pada aplikasi mobile JKN. Ada 3 faktor yang mempengaruhi digital divide di aplikasi mobile JKN. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana keterbatasan ekonomi membuat masyarakat tidak bisa membeli kuota internet.
Dengan begitu, solusi yang bisa dilakukan adalah diadakannya salin WiFi yang disediakan oleh pemerintah daerah ataupun RT RW setempat. Yang kedua yaitu faktor geografis, di mana daerah yang susah sinyal sehingga susah mengakses aplikasi mobile JKN. Solusinya yaitu adalah dipasangkannya satelit ataupun tower sehingga sinyal bisa didapatkan. Dan yang ketiga adalah faktor sumber daya manusianya sendiri. Masyarakat enggan menggunakan aplikasi mobile JKN karena tidak paham. Dengan begitu, solusi yang bisa dilakukan adalah sosialisasi mengenai aplikasi mobile JKN kepada masyarakat. Hambatan e-government di Indonesia beserta solusinya. Hambatan yang pertama yaitu mengenai infrastruktur, di mana terbatasnya hardware, software, jaringan, dan tower. Solusinya yaitu kolaborasi atau bekerja sama dengan multi-helix seperti swasta, pemerintah lain, dan masyarakat. Hambatan yang kedua yaitu mengenai sumber daya manusia, di mana literasi setiap sumber daya manusia yang berbeda-beda. Tidak semua bisa menggunakan komputer atau laptop ataupun smartphone. Solusinya yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan, melanjutkan studi, pengadaan warnet, dan kuota gratis. Hambatan yang ketiga yaitu hukum dan peraturan pemerintah. Masih adanya produk hukum yang harus direvisi karena adanya pasal-pasal karet, seperti UU ITE nomor 19 tahun 2016. Solusinya yaitu setiap produk hukum dan peraturan pemerintah yang dibuat harus diperjelas, jangan sampai ada pasal karet lagi. Yang keempat yaitu hambatan mengenai budaya organisasi, di mana tidak semua orang dan organisasi mau menggunakan e-government. Tidak semua organisasi support dengan e-government. Nah, solusinya yaitu bekerja sama dan komitmen pimpinannya. Dan hambatan yang terakhir yaitu adalah komitmen pimpinannya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan materi mengenai e-government pada aplikasi mobile JKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.